Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hayati dan rekan-rekan saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian makro. Perkenalkan, nama saya Suryadi Agustian. Perilaku rumah tangga di dalam perekonomian makro digambarkan dengan fungsi konsumsi yang menurut teori konsumsi Keynesian adalah konsumsi fungsi positif pendapatan. Pada rumah tangga yang berpendapatan tinggi, konsumsi rumah tangga menduduki porsi yang lebih kecil daripada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Rata-rata kecenderungan konsumsi atau average propensity to consume adalah porsi dari pendapatan rumah tangga yang dikeluarkan untuk konsumsi, atau average variable konsum sama dengan C per Y. Teori konsumsi siklus hidup. Teori konsumsi ini merupakan perluasan dari teori Keynes. Teori ini menyatakan bahwa yang mendasari rumah tangga dalam membuat keputusan konsumsi seumur hidup adalah harapan akan pendapatan yang diterimanya seumur hidup. Lalu, keputusan penawaran tenaga kerja. Rumah tangga memutuskan konsumsi dan memutuskan menawarkan tenaga kerja secara serentak. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari pasar tenaga kerja, karena dengan menjual tenaga kerja seseorang akan memperoleh pendapatan untuk membayar konsumsinya. Beberapa faktor yang menentukan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan antara lain adalah tingkat upah, harga-harga barang dan jasa, kemakmuran, dan pendapatan lain. Baik, saya Dwi Alitia Arianda, saya pemateri 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi. Kenaikan tingkat bunga akan mempengaruhi pada tabungan dan akan menurunkan konsumsi. Hal ini merupakan efek substitusi dari perubahan tingkat bunga. Sebaliknya, penurunan tingkat bunga akan menurunkan pendapatan di luar pekerjaan utama dan juga mengakibatkan penurunan konsumsi. Pada rumah tangga dengan kekayaan yang cukup besar, efek pendapatan dari perubahan tingkat bunga akan bekerja berlawanan dengan efek substitusi. Di sisi lain, jika rumah tangga tersebut memiliki hutang, maka satu penurunan tingkat bunga berarti penurunan bunga yang harus dibayar, sehingga efek pendapatan dan efek substitusi bekerja samaan. Sekian dari pemateri 2, akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Hayati sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan bagaimana mengenal perilaku perusahaan dalam perekonomian makro. Pengertian perekonomian makro atau input bagi suatu perusahaan adalah barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan yang diubah menjadi output. Terdapat dua cara perusahaan untuk menambah stok kapital mereka, yaitu satu dengan cara investasi pada pabrik dan peralatan. Investasi semacam ini merujuk pada pembelian mesin-mesin pabrik atau dengan menambah gedung-gedung. Berikutnya, investasi pada persediaan. Hal ini dilakukan jika perusahaan memproduksi lebih banyak output dibanding dengan yang dijual dalam periode tertentu. Kesempatan mempekerjakan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja meningkat pada saat kondisi perekonomian di bawah, kondisi kesempatan kerja penuh, pengangguran akan turun. Jika permintaan tenaga kerja meningkat, ketika kondisi kesempatan kerja penuh, maka tingkat upah akan menurun, akan naik. Yang berhubungan dengan metode produksi atau teknologi. Sebuah perusahaan yang berorientasi untuk memaksimumkan keuntungan memilih teknologi yang paling efisien, yaitu teknologi yang meminimumkan biaya produksi. Teknologi yang paling efisien tergantung pada relatif dari kapital dan tenaga kerja. Jenis-jenis teknologi antara lain: 1. Teknologi intensif tenaga kerja, yang mana teknologi intensif tenaga kerja merupakan satu teknik produksi yang menggunakan banyak tenaga kerja relatif terhadap kapital. Teknologi intensif kapital adalah teknologi produksi yang menggunakan banyak kapital relatif terhadap tenaga kerja. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat disilahkan. Nama saya Ginta Widya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harapan-harapan dan investasi. Keputusan investasi memerlukan pandangan tentang masa depan dan harapan-harapan terhadap masa depan. Harapan-harapan akan masa depan tersebut disusun dengan informasi yang kurang sempurna. Keynes menyimpulkan bahwa aktivitas investasi tergantung pada psikologi dan apa yang dia sebut sebagai semangat
binatang dari wirausaha atau animal spirit of entrepreneur, di mana hal itu akan membantu mewujudkan investasi sebagai komponen dari GDP. Investasi pada persediaan. Persediaan dihitung sebagai bagian dari kapital stok perusahaan. Tingkat persediaan optimum adalah tingkat persediaan di mana biaya tambahan dan dari pengurangan sedikit persediaan sama dengan tambahan keuntungan atau dengan tingkat revenue yang diinginkan dan dari penurunan biaya penyimpanan. Hal tersebut di atas menggambarkan trade-off antara persediaan yang ditahan dan dari tingkat produksi. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, nama saya Fajar Rizkisya. Saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu investasi pada persediaan. Secara singkat, dapat disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan serta keputusan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Faktor-faktornya yaitu ada 3. Tingkat upah dan biaya kapital, harga perusahaan akan output yang akan datang, jumlah kelebihan tenaga kerja, dan kelebihan kapital yang ada. Ada kaitan penting antara produksi, penjualan, dan investasi persediaan. Antara lain, investasi persediaan yang merupakan perubahan pada stok persediaan bersumber dari perhitungan produksi yang dikurang dengan penjualan. Sebuah kenaikan yang tidak diharapkan pada stok persediaan memiliki efek negatif pada produksi yang akan datang. Tingkat produksi pada saat ini bergantung pada harapan